Selamat datang di Balikpapan Montessori. Balikpapan Montessori berdiri sejak tahun 2016, dimulai dari kebutuhan keluarga kami untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan Montessori berangkat dari keyakinan bahwa tiap anak itu adalah unik, sehingga kita tidak perlu mengkompetisikan mereka satu dengan yang lain. Tujuan akhir pendidikan Montessori adalah bagaimana anak menjadi pencipta damai atau peacemaker. Metode Montessori sangat mendorong anak-anak untuk menjelajahi lingkungan dan peralatan-peralatan di sekitarnya yang konkret. Mereka diarahkan untuk bekerja secara individual, mandiri, tenang, kooperatif, dan sistematis. Konsep dari metode Montessori terlihat dari teori tentang periode sensitivitas atau sensitive period. Period sensitif adalah masa di mana anak-anak sangat terbuka, tertarik, termotivasi, dan ingin belajar area tersebut secara tidak bosan-bosannya, dengan motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Motivasi dari dalam diri ini akan membantu anak belajar lebih gigih, melakukan semua tahapan tanpa henti, tidak merasa capek, dan berulang-ulang dalam waktu yang lama. Good morning, Faiz. Good morning. Good morning. Good morning, Tristan. Hi. Good morning. Okay, let's go inside. Mama Caca join di Montessori saat dia berumur 5 tahun. Saat itu dia masuk ke preschool terlebih dahulu. Sebelumnya di sekolah konvensional itu saya melihat dia tidak terlalu berkembang pesat, sehingga saya memutuskan untuk masuk join di Montessori. Saat itu Caca mengalami speech delay. Dia baru bisa ngomong sama papa itu di usia 5 tahun. Saya ingat banget, 3 bulan dia join di Montessori. Perkembangan bahasanya banyak sekali, kata-katanya banyak sekali, dan saya melihat dia berkembang secara baik. Terus dia 3 bulan itu berkembang secara maksimal ya. Teman-temannya dia sudah mulai mau bersosialisasi, dia mau, walaupun dia belum banyak ngobrol sama teman, tapi sosialisasinya itu udah ini banget lah, dapet banget lah istilahnya. Di rumah dia juga semakin makin mau kayak bermain sama adik-adiknya. Dan yang pasti setelah 3 tahun di sini, saat ini dia udah SD, Caca itu sekarang berubah sekali. Di rumah dia cerewet sekali dan dia bisa melakukan kegiatan, bisa disuruh, bisa dia tahu mamanya
sakit nih misalnya, dia bisa ambilin minum, dia bisa mama sakit ya diambil termometer, dia banyak sekali berubah secara omongan juga, dia lebih cerewet, lebih banyak banget lah pokoknya perubahannya sejak dia di sini. Makanya saya senang banget di sini. Caca bisa banyak berubah, bersosialisasi dengan teman-temannya. Kedepannya semoga Montessori bisa lebih berkembang lebih besar sehingga bisa merangkul banyak anak-anak, bisa kelasnya lebih banyak lah istilahnya. Selamat pagi, saya Hilma, bundanya Faiz dari Balikpapan Montessori. Faiz sekarang di elementary level 1, itu grup age untuk anak 6-9 tahun ya. Jadi kami ingat waktu pertama kali Faiz join Balikpapan Montessori, di pertemuan pertama, komunikasi pertama Faiz langsung dengan gurunya itu di hari pertamanya. Itu cuman komunikasi sederhana ya kalau kita lihat, gurunya cuman menyapa, "Good morning Faiz, selamat pagi. Faiz hari ini mau belajar apa?" gitu. Dan setelah komunikasinya selesai, karena waktu itu saya mendampingi, dia langsung noleh ke arah saya, terus langsung shout out gitu, "Ini sekolah aku." Gitu. Dan kami melihatnya bahwa Faiz merasa ini sekolah aku, karena dia merasa apa yang dihadirkan oleh Balikpapan Montessori, apa yang disajikan oleh guru-gurunya itu adalah untuk menemani dia memahami sesuatu, membersamai dia mempelajari sesuatu. Jadi dengan semangat itu dia pun jadi hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya tiap hari dalam proses belajar di Balikpapan Montessori. Dan semangat ini juga, feel ini kami gak cuma lihat pada Faiz ya, tapi juga ada pada teman-teman Faiz, ada pada guru-guru di Balikpapan Montessori, ada juga pada parents yang lain. Jadi kami merasa komunitas di Balikpapan Montessori ini terbangun untuk mempelajari anak belajar setiap harinya. Jadi harapan kami juga semua para guru, para orang tua bisa menjaga feel ini, semangat ini yang ada di anak-anak kami, dan juga Balikpapan Montessori semoga bisa memperluas semangat ini kepada komunitas yang lain, dan juga mudah-mudahan semakin banyak anak-anak, orang tua dan guru-guru di luar sana yang bisa membangun semangat dan feel ini kepada anak-anak lain di luar Balikpapan Montessori. Morning children. Okay. Can you tell Miss Nikki what day is today? Tuesday. It's Tuesday. Okay. How many? December 7, 2021. 7. Anak-anak di antara usia 6 sampai 12 tahun telah mencapai puncak kemampuan mental mereka. Sekarang kemampuan mereka telah terbentuk untuk membuat hipotesa, menggunakan logika dan alasan, serta mampu mengumpulkan informasi, melakukan penelitian, serta membuat asumsi dan anggapan yang memiliki pengetahuan luas. Pada saat ini, anak telah mencapai titik berpikir abstrak. Di sini mereka akan melakukan interaksi sosial di antara sesama teman. Kemudian mereka juga membuat gagasan-gagasan sederhana mengenai apa itu keadilan. Keinginan mereka tidak hanya menganggap manusia itu bertindak dan beraksi seperti yang mereka lakukan, tetapi mereka juga menemukan cara-cara memecahkan masalah-masalah sosial. Pada saat itu, siswa mampu mengembangkan keterampilan akademik dan sosialnya dengan menggunakan profesional dan juga kepribadian mereka. Biasanya mereka bekerja dengan temannya. Mereka juga memecahkan masalah kelompok, melakukan resolusi untuk konflik dengan respek, dan juga belajar memimpin, empati, dan kasih sayang. Hi, I'm Felix. I have been in Montessori since I was 3 years old. I like Montessori because I can pick my own work and no uniforms. I like art, knitting, cooking,
science experiments, and sports. Thank you Balikpapan Montessori. Matematika di level SD mempelajari hal-hal yang lebih dalam dari fase sebelumnya. Mereka mulai mempelajari konsep-konsep seperti nilai tempat, perkalian, pembagian, pecahan, dan hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dengan cara berlatih. Mereka tidak hanya belajar matematika untuk ujian, karena di Montessori kita tidak melakukan ujian seperti di sekolah umumnya. Tetapi yang kita lakukan adalah assessment, penilaian terhadap kemampuan mereka. Sehingga konsep matematika bukanlah hal yang untuk dilupakan, tetapi matematika merupakan proses untuk internalisasi ide dengan baik. Bagaimana mereka mempertahankan matematika itu untuk hidup mereka, bagaimana penerapannya di lingkungan mereka. Jadi matematika bukan hanya untuk menyelesaikan soal, tetapi proses dalam pengerjaan soal tersebut adalah proses internalisasi diri. Hi, my name is Juna and I'm 8 years old. I like to go to Balikpapan Montessori because I could choose my own work like sports, language, and math. I could wear anything to school like t-shirt and short pants. I like to be with my friends. Thank you for listening. Come and join us! Di Montessori kita menggunakan dua bahasa. Kita anak-anak juga belajar menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Bahasa merupakan fondasi di mana kita membangun semua studi dasar lainnya. Kami memberikan alat praktek untuk menyimbolkan dan mengkodekan kata-kata, kalimat, dan paragraf seperti yang terlihat dalam video ini. Hi, I'm Grace. I'm 7 years old. I love my school because it's fun. I meet my friends. I like math and language. I like my teachers. They are nice. Thank you, Balikpapan Montessori. Seni dan musik merupakan salah satu cara untuk anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka. Seni adalah cara bagaimana anak-anak mengkomunikasikan perasaan mereka. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motorik halus dan imajinasi. Di lingkungan Montessori, kami menyediakan berbagai kegiatan seni dan musik yang dapat membantu anak-anak mengeksplorasi dan menggunakan kreativitas mereka. Di kurikulum SD yang menitik beratkan pada pendekatan cosmic education merupakan pintu gerbang untuk anak-anak mengembangkan rasa ingin tahu, eksplorasi ilmiah, baik di dalam dan di luar kelas melalui nature work.
sekolah dasar, anak-anak memperoleh dasar pengetahuan yang luas tentang dunia, mulai dari fitur geografisnya hingga cara berbagi budaya sepanjang zaman di seluruh dunia dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi. Mereka belajar untuk mengamati, mengkategorikan, dan mengintegrasikan pengetahuan yang dipandu oleh Montessori 5 Great Lesson atau yang kita kenal dengan Cosmic Education. Pelajaran ini ditinjau kembali pada setiap awal tahun ajaran, kemajuan dari asal-usul alam semesta, serta kehidupan secara kronologis dari perkembangan tulisan dan pengetahuan yang memungkinkan. Dr. Maria Montessori menyebutkan pendidikan kosmik sebagai jalan di mana anak-anak mengembangkan visi global. Dengan mengembangkan rasa syukur atas alam semesta dan kehidupan mereka sendiri di dalamnya, anak-anak kemudian memiliki kesadaran untuk menerima banyak hal dari manusia lain yang tidak akan pernah mereka ketahui. Tema pendidikan kosmik yang paling baik, seperti yang kita kutip dari Dr. Maria Montessori adalah anak akan mengembangkan filosofi yang mengajarkan kesatuan alam semesta ini. Ini adalah hal yang sangat penting untuk memotivasi minatnya dan memberinya wawasan yang lebih baik tentang tempat dan tugasnya sendiri di dunia, dan pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk mengembangkan energi kreatifnya. Kurikulum sejarah atau yang kadang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan sosial berusaha untuk memperkenalkan ide-ide yang benar-benar dapat direnungkan oleh siswa. The Great Lesson yang dikembangkan oleh Dr. Montessori menawarkan panorama alam semesta dan rasa kemanusiaan sepanjang waktu sebagai dasar pembelajaran. Pertanyaan yang besar yang muncul dari pandangan ini kemudian menjadi blueprint untuk studi lebih lanjut di semua bidang budaya, seperti asal-usul alam semesta, bagaimana pembentukan bumi, bagaimana dengan kebutuhan dasar manusia, sejarah penulisan, bagaimana pengukuran waktu, manusia purba, modern, peradaban kuno, sejarah. Semuanya ini diperkenalkan dan dipelajari di dalam histori.